Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru penggerak dimanapun berada. Perkenalkan saya Isni Rama Aprianti, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Batanghari. Kali ini saya akan berbagi terkait koneksi antar materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang diawali observasi atau asesmen untuk melihat gambaran karakteristik murid seperti pada gaya belajar atau kemampuan pemahamannya. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid dengan melihat aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid tidak sama, sehingga guru sebagai fasilitator harus dapat memahami dengan berbagai cara agar kebutuhan belajar murid yang beragam dapat dipenuhi, antara lain melalui pembelajaran berdiferensiasi, sehingga hasil yang dicapai dapat optimal. Pembelajaran diferensiasi memiliki beberapa keunggulan, seperti memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, di kegiatan pembelajarannya kebutuhan murid pun dapat terpenuhi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Hal yang harus dilakukan oleh guru diantaranya yaitu, yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat belajar, dan profil belajar murid. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, ataupun survei menggunakan angket. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Hal ini memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Setelah pembelajaran dilakukan, langkah yang ketiga yaitu mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kebutuhan belajar murid terbagi atas 3. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar murid, kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar ini. Menurut Tomlinson, mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Tabel equalizer-nya terletak pada gambar di samping. Kebutuhan belajar murid yang kedua yaitu minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Nah, fokus pada minat ada 2, yaitu yang pertama area minat atau kegemaran dan mode ekspresi, seperti yang tertera pada layar. Kebutuhan belajar murid yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Nah, tujuannya yaitu dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Faktor profil belajar murid dibagi menjadi 4. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Hal ini terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kedua yaitu pengaruh budaya, apakah dia santai terstruktur, pendiam ekspresif, ataupun personal impersonal. Dan yang ketiga, preferensi gaya belajar. Ada 3 yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Dan yang keempat yaitu preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Strategi pembelajaran berdiferensiasi juga ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan minat atau profil belajar murid yang berbeda atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang dimaksud diferensiasi proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari saat kita telah memetakan kebutuhan belajar murid. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan kegiatan berjenjang. Kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Ketiga, membuat agenda individual untuk murid. Dan yang keempat, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas untuk memberikan dukungan tambahan bagi murid-murid yang kesulitan atau sebaliknya. Yang ketiga, diferensiasi produk.
Produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan atau tulisan, atau hasil tes atau pertunjukan, atau presentasi atau pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pada dasarnya, pendiferensiasikan produk meliputi dua hal. Yang pertama adalah memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, dan yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengakseskan pembelajaran yang diinginkan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1 yaitu pendidikan yang ditekankan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak, dan pada pembelajaran berdiferensiasi mengakomodir hal tersebut karena memperhatikan kebutuhan belajar murid. Keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 yaitu nilai dan peran guru penggerak merupakan bagian penting yang memfasilitasi pembelajaran dapat berpihak pada murid. Dan salah satu nilai yaitu berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran diferensiasi yang dapat diimplementasikan di kelas. Keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1, visi guru penggerak memberikan ruang kepada murid untuk dapat mengoptimalkan potensi dari minat dan bakatnya, sehingga murid dapat kuat dan mandiri. Salah satu metode yang digunakan yaitu pembelajaran diferensiasi. Keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 yaitu budaya positif yang dikembangkan di sekolah memiliki tujuan pembentukan karakter baik pada murid. Hal ini dipengaruhi oleh pembelajaran yang nyaman dan berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya. Pada pembelajaran diferensiasi melalui konten, proses maupun produknya dapat mengoptimalkan hal tersebut. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Salam bahagia.